Jangan lempar batu sembunyi tangan. Saya tidak mau menuduh, tapi orang-orang yang memaki, menteror, mengancam orang-orang yang kritis terhadap kebijakan Anda sudah dipastikan buzzer. Buat anak Abbas setelah pilkada apalagi nih Pak? Namanya simple kan untuk ngejelasin siapa yang memelihara buzzer, Kang Eko. Sampai sesimpel kayak gini untuk jelasinnya, Bang Eko. Kalau Kang Deddy Mulyadi kan gubernur Jawa Barat. Yang namanya gubernur Jawa Barat mempunyai masyarakat yang pro sama beliau. Jadi mereka itu bukan buzzer. Tapi nggak apa-apalah disebut buzzer sama lu juga, buzzer organik. Tapi udah ketahuan siapa yang memelihara buzzer sebenarnya kan dari video tersebut juga. Oke Bang Eko, ada sedikit saran untuk lu Bang Eko. Supaya lu itu nggak diketahui di belakang lu itu siapa dan lu itu siapa, minimal tai lalatnya dikupas dulu lah. Ya, kalau mau menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi. Jadi masyarakat Jawa Barat ataupun masyarakat yang lainnya tidak tahu di belakang lu itu ada siapa. Oke Bang Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan kembali lagi bareng kanal YouTube Geng Cepi. Nah, di sini ada Mas Eko yang kembali lagi mengkritik Kang Deddy Mulyadi yang potongan videonya berisi katanya jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan berkata buzzer, maksudnya kalau ternyata KDM juga memelihara buzzer gitu. Ya, terlepas daripada itu kita juga kurang tahu ya, karena ya buzzer itu kan hanya tuduhan dari seseorang kepada seseorang gitu. Ya, Mas Eko nuduh bahwa Kang Deddy Mulyadi juga pakai buzzer gitu. Yang sebenarnya ya Mas Eko juga nggak punya data spesifiknya gitu soal siapa buzzer-buzzernya, dibayar berapa, kan itu hanya tuduhan saja, hanya opini Mas Eko saja. Begitu juga dengan narasi yang digaungkan oleh pihak lainnya. Nah, jadi sebenarnya ya persoalan buzzer ini tidak perlu dibesar-besarkan lah. Mungkin ya kalau memang perlu gitu seorang pejabat punya buzzer gitu, baik organik maupun kimia. Ya udah nggak apa-apa gitu, karena mungkin ya itu cara mereka buat mencapai elektabilitas tertingginya sehingga mereka dipilih oleh masyarakat. Tapi kan Kang Deddy Mulyadi selama ini terpilih juga lewat akun media sosial pribadinya. Kang Deddy Mulyadi tidak pernah bayar buzzer. Promosi Kang Deddy Mulyadi ini kan lewat akun YouTube-nya, di mana Kang Deddy Mulyadi sering ngebantu orang, di mana terjun langsung ke lapangan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu. Yang secara kebetulan gitu itu menjadi media untuk Kang Deddy Mulyadi melakukan kampanye gitu, dan sampai sekarang gitu konten-konten Kang Deddy Mulyadi masih terus dijalankan oleh beliau. Itu juga kenapa sampai hari ini semakin banyak saja masyarakat yang antusias terhadap Kang Deddy Mulyadi. Adapun Mas Eko dituduh buzzer oleh segelintir kelompok, yaitu juga hanya mungkin tuduhan saja dari kelompok tersebut untuk Mas Eko. Ya kita juga harus suportif lah, sama-sama mengakui. Baik dari kedua belah pihak juga pasti sama-sama menggaungkan soal buzzer ini tadi gitu. Jadi ya nggak perlu lah gitu. Kita harus lebih fokus ke orang-orang yang sedang mengeruk harta kekayaan Indonesia gitu. Kita diributkan dengan konflik internal di antara masyarakat kita saja gitu. Sehingga kita sampai lupa gitu bahwa hari ini gitu ada berapa ribu ton batu bara kita yang diangkut. Ada berapa ribu ton timah kita yang diangkut. Nikel, bauksit, tembaga gitu. Nah, itu kan kita sudah lupa ya. Atau mungkin kita tidak tahu sama sekali. Nah, jadi mari kita bersatu padu, saling bahu-membahu untuk apa ya? Dibilang untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik lagi gitu ya. Kita nggak punya otoritas apa-apa, kita hanya sebagai rakyat biasa. Tentunya yang jelas gitu, kita harus selektif dalam memilih pemberitaan, dan kita juga sebagai masyarakat harus mau berusaha untuk berpikir lebih logis gitu, agar supaya kita tidak mudah untuk dibodohi. Terima kasih Bapak-bapak. Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, memilih irit bicara saat ditanya mengenai perkembangan terbaru kasus BUMD milik Kabupaten Bandung yang bernama PT Bandung Daya Sentosa atau disingkat PT BDS. Pasalnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mendapati adanya dugaan korupsi pada kasus PT DBS dan juga telah resmi menaikkan tahapnya ke penyidikan. Ditemui usai saat peresmian Nawazena Driving Rank di kawasan Stadion Sijalak Harupat,
Dadang sempat bertatap muka dengan awak media yang ingin meminta tanggapannya soal langkah Kejari yang telah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan. Namun, Dadang enggan berkomentar dan melemparkannya ke Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung sambil beranjak pergi memasuki mobil dinasnya pada Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025. Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu mengaku belum mengetahui perkembangan terkini. Dirinya juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum berkomunikasi ataupun mendorong secara resmi kepada kejaksaan terkait proses hukum yang menimpa badan usaha milik daerah pemerintah Kabupaten Bandung tersebut. Terkait peningkatan status dari penyidikan ke penyidikan. Komentarnya inspektor. Masa ke Pak Bupati nyuruh ke Bapak Pak terkait peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan BDS Pak, seperti bagaimana Pak? Oh, saya belum dapat info lanjut Pak, karena memang baru melihat di YouTube juga, jadi saya belum berkomunikasi dengan pihak kejaksaan. Nanti kalau udah komunikasi mungkin bisa ada. Tapi Pak, ada dorongan dari pemerintah bisa Pak supaya proses hukumnya seperti bagaimana? Belum ada. Pak, komentarnya Pak terkait kemarin kan sempat tidak hadir atas bola Pak Direktur BDS, tanggapannya seperti apa? Wah, itu saya belum dapat konfirmasinya. Baru lihat di berita aja. Maksudnya kan ini kan dengan ketidakhadirnya menambah liar pemikiran warga nih Pak, dengan ketidakhadiran ini gimana Pak? Saya belum mengkaji, kemudian belum ada komunikasi. Baru dapat kabar. Ada dorongan siapa supaya proses hukum misalnya tidak. Nantilah lihat dulu ya. Baru ada di siap. Jadi Bupati setelah sekian menit barusan kita menonton video ini, sama sekali kita tidak mendapatkan tanggapan ataupun jawaban dari pihak pemerintah Kabupaten Bandung. Karena di sini Pak Dadang Supriyatna melempar pertanyaan dari awak media itu langsung ke inspektorat, dan Pak Inspektorat juga dalam hal ini Pak Nirsyamsu ya mengatakan bahwa dia belum mendapatkan info apa-apa gitu soal permasalahan ini, soal kasus BDS ini gitu. Jadi ya belum ada tanggapan lah intinya dari pemerintah Kabupaten Bandung, dan antusiasme masyarakat Kabupaten Bandung tentunya yang sangat ingin mengetahui siapa sebetulnya dan seperti apa kronologinya ya membanjiri kolom komentar tentunya. Dan gue terfokus sama dua komentar yang isinya hampir sama. Satu komentar dari Ajay Skujay katanya, yang mana mengomentari di akun resminya Tribun Priangan gitu. Mun ieu benang, saya rek apresiasi penegak hukum di Kabupaten Bandung. Yang maksudnya kalau ini sampai dapat katanya, saya mau mengapresiasi penegak hukum di Kabupaten Bandung katanya kan. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang lain yang menurut saya ya masyarakat ini ya memang butuh effort lah gitu dari aparat penegak hukum gitu. Dalam hal ini ya kepolisian, kejaksaan, KPK juga yang memang punya otoritas di situ gitu. Jadi maksudnya ya selama ini banyak banget kasus-kasus yang molor dan cenderung kurang sigap gitu untuk ditanggapi oleh aparat-aparat terkait. Dan semoga kedepannya institusi-institusi yang ditujukan untuk itu gitu dapat sesegera mungkin berjalan dengan cepat gitu dalam penanganannya. Terima kasih teman-teman. Pajak rokok Pak, untuk pajak rokok ini sudah kecapai 2,4 triliun dari target 4,1 triliun. 2,4 triliun dari 4,1 triliun. 4,1. Jadi sudah 58%. Masih jauh. Bulan Agustus. Jadi kemungkinan cukai rokok juga tidak tercapai. Gitu loh Pak. Ada potensi tidak Ada tercapai. potensi. Tidak tercapai. Kenapa hari ini cukai rokoknya juga tidak tercapai? Itu cukai. Cukai. Bagi hasil cukai kan? Cukai. Pajak rokok, Pak. Pajak Pajak rokok. rokok. Pajak rokok sama cukai berbeda. Oh, beda lagi. Beda lagi, Pak. Pajak rokok dengan cukai. Jadi yang merokok dipajaknya 2 kali dong? Dua, Pak. Oh, jadi yang udud itu dipajak 2 kali. Satu harus bayar cukai,
Dua, harus bayar pajak Pajak rokok. Nu udud teh nya. Hayo arudud kabeh. Pajakna dua, ya udud. Nah, nih kalau cukai udah tulis tuh, cukai rokok supaya tulisan tuh. Dino Sekian rokok rupiah. sekian rupiah. Betul. Nah, udud mah udud tuh mana Gung? Udud. Mana coba kali ya cukai nanti. Nah, ya tuh, udah udud. Nah, yang nurun itu kan cukai sekarang itu. Iya, Nah ini cukainya. Iya teh cukai teh 38.000. Itu cukai bagus. Lain mah harga. Oke. Harganya 38.000, cukainya seberapa teh? Cukainya itu 10% juga Pak. 10%. Iya. Berarti harga cukainya 3.800. Ya. Itu nyumbang maneh Gung. Ya. 3.800. Kudud teh cukaina. Nah, ini cukai. Betul. Kan cukai juga nurun. Betul. Kenapa cukai nurun? Menurut saya Betul, Pak. itu disebabkan harga rokok naik. Iya. Karena harga rokok naik, ngarokok mah teu bisa eureun. Daripada eureun rokok mendingnya eureun nyandung. Nah, itu loh. Ngarokok tidak bisa eureun. Nah, kemudian akhirnya orang nu penting mah udud. Karena udud ditemukanlah rokok ilegal. Nah, harganya murah. Ya. Jadi akhirnya mending kene udud rokok ilegal dan mau ditilang. Ya. Pakai motor bodong mah ditilang di jalan, Pak. Motor bodong mah ditilang, Pak. Motor bodong mah, Pak. Kamu istri bodong. Ditilang di gerbang hansip. Ya. Nah, kemudian tapi kalau udud mah mau ditilang iya, Pak. Aya polisina Pak, Satpol PP. Hese, Pak. Inilah operasi-operasi. Oh, di warung dilemur-lemur emang Satpol PP dilemur. Oh, wah. Hese, Satpol PP seberapa hiji Jawa Barat. Nah, Siap. udud. Jadi yang udud-udud ini akhirnya nyari rokok yang ilegal. Betul. Akhirnya rokok ilegal marah, Marak. rakyat tetap udud. Ya. Lamun yang berpotensi penyakit ya berpenyakitan, anu udud panjang umur geda loba. Gitu loh. Kemudian cukainya tidak terambil, pajaknya tidak terbayar. Yang untung itu yang buat rokok ilegal. Jadi kalau saya mah kekeh, kalau ingin cukai baik, nah diraih lagi oleh negara, pajaknya juga terbayarkan, artinya pajaknya terrekrut, terkolek. Kemudian menurut saya harga rokok tong naik. Turunkan harga tarif cukainya. Nah, antar cukainya diturunkan sehingga orang akan kembali udud beli rokok yang ada cukainya. Aduh, Gitu. jadi sejauh ini yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sangat relate sekali terjadi di kalangan masyarakat, termasuk gua pribadi ya bro. Kenapa? Kan ini pembahasannya awalnya dari problem pendapatan daerah Jawa Barat yang pendapatan cukainya menurun gitu. Nah, dari sini rokok gitu kan, yang sering kita dengar, yang sering diiklankan di televisi itu adalah rokok-rokok yang memakai cukai. Nah, jadi cukai itu tinggi biayanya gitu. Yang tadi katanya 10% dari 38.000 harga rokok, 3.800 katakanlah 4.000 cukai yang dipungut oleh negara gitu. Akhirnya yang seharusnya katakanlah merek A ini bisa dijual dengan harga 25.000 gitu. Terpaksa pabrik rokok itu menjual harga rokok tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada itu karena ya mereka tidak mau menanggung beban. Akhirnya semua dilimpahkan kepada masyarakat. Masyarakat ini sudah merasa tidak mampu lagi memberi rokok plat A ini, bro. Jadi mereka beralih ke rokok yang lebih murah, yang mana rokok itu ilegal, tidak membayar pajak ke negara. Jadi secara tidak langsung pendapatan daerah dari hasil cukai menurun. Karena apa? Karena si rokok-rokok ini kurang laku nih. Si rokok-rokok yang memang bayar cukai ke negara ini kurang laku karena udah terlalu mahal, karena negara menerapkan bea cukai yang mahal kepada perusahaan-perusahaan rokok gitu ya. Akhirnya ya orang kampung-kampung kan enak lebih milih rokok ini, nggak apa-apa. Agak rasanya mungkin agak kurang enak, tapi ya seenggaknya ramah di kantong. Karena benar kata Kang Deddy Mulyadi, rokok mah nggak bisa berhenti gitu. Daripada suruh berhenti ngerokok, mending disuruh berhenti nyandung. Bener gitu. Karena orang udah kecanduan rokok ya udah ngerokok aja gitu. Ini gua banyak banget penonton gua yang sering komen, kok sambil ngerokok sih. Ada yang ngasih saran ya, jangan sambil ngerokok lah katanya, kalau bisa ya gimana ya gitu.
Ini mohon maaf kepada teman-teman yang kurang suka terhadap perokok, ya saya mohon maaf. Kembali lagi. Jadi relate apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Daripada negara terus menekan gitu. Perusahaan rokok yang sebenarnya perusahaan rokoknya nggak tertekan gitu. Yang tertekan itu mereka itu hanya tertekan mungkin dalam nominal penjualannya saja yang bakal menurun karena rokok tersebut mahal gitu. Tapi ya nggak juga sih gitu, nggak juga. Semahal apapun rokok gitu pasti diembat juga sama pembeli kalau memang mereka seleranya udah di situ dan mereka merasa bahwa mereka nggak bisa ngerokok selain rokok merek itu gitu. Pasti bakal dibeli semahal apapun. Mereka bakal berusaha. Dan ada dalih juga yang mengatakan, "Weh, karena rokok gua mahal, karena harga rokok yang biasa gua isap mahal gitu, sekarang gua harus kerja lebih keras lagi gitu. Untuk tetap mempertahankan membeli rokok dengan merek itu." Gitu loh, gitu. Jadi ya kalau bisa mah turunin aja lah gitu cukainya biar rokok-rokok yang mahal-mahal itu bisa murah lagi lah gitu. Supaya ya masyarakat bisa tetap ngudud ngeunah gitu tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Pajak rokok, Pak. Untuk pajak rokok ini sudah kecapai 2,4 triliun dari target 4,1 triliun. 2,4 triliun dari 4,1 triliun. 4, Jadi sudah 58%. masih jauh. Bulan Agustus. Jadi kemungkinan cukai rokok juga tidak tercapai. Gitu loh, Pak. Ada potensi tidak Ada tercapai. potensi. Tidak tercapai. Kenapa hari ini cukai rokoknya juga tidak tercapai? Itu cukai. Cukai. Bagi hasil cukai kan? Cukai. Pajak rokok, Pak. Pajak Pajak rokok. rokok. Pajak rokok sama cukai berbeda. Beda lagi. Beda lagi, Pak. Pajak rokok dengan cukai. Jadi yang merokok dipajaknya 2 kali dong? Dua, Pak. Oh, jadi yang udut itu dipajak 2 kali. Yang Satu rokok harus- itu berarti 2 kali kena pajak gitu. Jadi ya perusahaan rokok mah nggak ada kerugian sebenarnya, kita nih yang ngerokok dirugikan gitu. Jadi kalau pemerintah ingin memperbaiki sistem itu ya ini sebenarnya berita bagus buat para perokok ya, berita bagusnya buat para perokok. Kalau yang nggak ngerokok ya biasa aja sih, mungkin bahkan senang-senang aja kalau cukai rokok dinaikin gitu. Ya kita berbicara sesuai sesuai kebiasaan lah intinya gitu. Ya, tapi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang memang nggak ngerokok dan nggak suka kepada perokok gitu. Mohon maaf, tapi ya gimana ya? Ya, hari ini kita ada waktu nih 1 jam untuk menyampaikan pada seluruh warga Jawa Barat tentang kegiatan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada yang disebut dengan, jadi kalau anggaran itu di perjalanan anggaran itu karena kan ada pendapatan yang meningkat atau pendapatan yang berkurang atau rencana biaya yang dianggarkan uangnya tidak tercukupi karena pendapatannya menurun, maka dilakukanlah yang disebut dengan perubahan anggaran. Ya Pak ya? Betul. Perubahan anggaran itu dilakukan apabila kondisi keuangan bertambah sehingga bisa mendapatkan alokasi belanja baru di pemerintahan atau pendapatannya menurun tajam sehingga harus dilakukan rasionalisasi dengan menghilangkan belanja-belanja yang sudah teranggarkan sebelumnya. Betul. Begitu Pak ya? Betul, Pak. Nah, Bapak dari sisi kepala Bapeda itu kan berarti dari Bapenda dulu Pak, di Badan Pendapatan Daerah. Nah, di Badan Pendapatan Daerah ini pemerintah Provinsi Jawa Barat itu dapat duit dari mana saja. Nah, kan ada yang pendapatan dari yang dipungut langsung oleh Bapenda. Iya. Ada pendapatan yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui sektor pajak, kemudian dibagi hasilkan kepada kabupaten, kota, dan provinsi, gitu kan? Jadi duit pajak itu. Jadi sebenarnya pembangunan yang kita laksanakan ini duitnya bukan duit pemerintah, tapi duit pemerintah yang berasal dari, bukan pemerintah nyetak duit. Karena kan ada pemahaman publik itu pemerintah nyetak duit, Pak. Ini pemerintah nih bikin Bank Indonesia bikin duit nyetak. Jadi pemerintah mah gampang katanya muridnya. Kalau butuh duit nyetak, Transparansi anggaran secara terang benderang. Nah,
praktek-praktek semacam ini nih, praktek-praktek yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang seperti ini yang membuat para pejabat yang selama ini bermain-main dengan anggaran merasa bahwa kepentingannya terganggu. Gitu loh, Bro. Jadi pentingnya konten bagi seorang tokoh politik itu ya di sini gitu. Terserahlah itu ada kaitannya dengan pencitraan atau tidak. Yang jelas para public figure ataupun para politisi sangat butuh sekali dengan pencitraan, karena bagaimana mereka mau meyakinkan masyarakat yang akan memilih mereka kalau citra mereka saja sudah buruk gitu loh. Jadi jangan sekali-kali lagi mempermasalahkan soal pencitraan, bebas gitu. Jangankan pejabat publik, kita aja nih masyarakat biasa hidup bertetangga, kita perlu memiliki citra yang baik di mata tetangga kita gitu. Apalagi mereka yang memang harus dipilih oleh rakyat. Bagaimana rakyat memiliki alasan untuk memilih dia kalau memang citra dia aja tidak dibangun dengan baik, gitu loh. Jadi yang pertama gitu, yang pertama transparansi anggaran secara terang benderang dan buka-bukaan kepada masyarakat, itu yang pertama. Kedua, konten ini menjadi edukasi buat kita sebagai masyarakat yang memang selama ini belum tahu bagaimana sistem dan cara bekerja pemerintahan, dari mana anggaran yang didapat dan berapa saja anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur, untuk pendidikan, untuk kesehatan dan untuk lain-lainnya. Kan dengan konten seperti ini kita jadi tahu dong. Gitu. Gua yakin sebagian besar masyarakat Jawa Barat itu belum banyak kok yang tahu gitu. Belum tahu lah pasti sebagian besar masyarakat Jawa Barat tentang dari mana sebetulnya pemerintah Jawa Barat itu dapat duit. Dan diapakan duit itu? Jumlah besarannya berapa? Untuk infrastruktur berapa? Untuk pendidikan berapa? Untuk tek-tek bengek dan lain-lainnya berapa? Kan dibuka sekarang. Secara terang benderang gitu. Kurang apa lagi? Jadi masyarakat bisa menilai gitu. Adapun ada satu desa terpencil yang belum dibangun, tapi mereka bisa langsung mengakses dan menyaksikan, oh duitnya segini nih, dan udah habis buat pakai ini. Semoga di anggaran tahun depan, di APBD tahun depan, jalan ini bisa dianggarkan lagi. Jadi tidak timbul kegaduhan di kalangan masyarakat. Itu ya mungkin jadi tujuan Kang Deddy Mulyadi selama ini. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi. Kami masyarakat mengapresiasi kinerja dan cara kerja Kang Deddy Mulyadi. Adapun yang nyinyir ya udah gitu, mungkin memang mereka memiliki kepentingan lain. Saya nggak sedang mendukung Kang Deddy, jadi saya ini bukan berperan sebagai fans fanatiknya Kang Deddy Mulyadi, bukan. Saya hanya kagum dengan program-program dan juga langkah serta manuver Kang Deddy Mulyadi di dunia politik, khususnya di kepemimpinan beliau di Jawa Barat. Itu aja sih selebihnya. Ya kalaupun ada tokoh mungkin yang sama seperti Kang Deddy Mulyadi, ya saya juga masih bakal kagum terhadap tokoh itu gitu. Jadi bukan Kang Deddy Mulyadinya, tapi output yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu dari dalam dirinya untuk kebaikan masyarakat banyak. Gitu loh. Terima kasih. Rapat paripurna DPRD hari ini. Halo, izin pimpinan interupsi sedikit, mohon maaf. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin pimpinan, sebagaimana kita tahu bahwa kita di sini sudah melalui banyak diskusi ke diskusi, banyak rapat ke rapat, banyak musyawarah ke musyawarah, termasuk dari paripurna ke paripurna. Diskusi rapat termasuk paripurna ini tentu adalah bagian dari pemerintah ini dalam menyelesaikan masalah-masalah. Namun sebagaimana kita tahu bahwa masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah yang telah lalu. Masalah-masalah lama, masalah-masalah yang terprediksi jauh-jauh hari sehingga bisa diselesaikan dengan berbagai banyak diskusi termasuk dalam permusyawaratan kali ini. Pertanyaan saya, bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang baru muncul, baru ada ketika pemerintah ini sedang melakukan musyawarah, baru ada bahkan ketika pemerintah ini mengeluarkan kebijakan. Banyak hal, permasalahan-permasalahan baru yang itu justru dikeluarkan dari kebijakan dari pemerintah. Tidak sedikit saya mencatat, khususnya kami di Komisi 5, 15 kebijakan pemerintah ini di dunia pendidikan. Ada dua hal yang paling memberatkan, terutama untuk mereka yang ada di swasta. Salah satunya yaitu kebijakan terkait masalah ijazah dan kedua adalah terkait PAPS. Terkait masalah ijazah, sebagaimana kita tahu hingga ujung
Mereka perwakilan sekolah swasta bertemu rapat dengan seluruhnya termasuk diwakili oleh pimpinan DPRD yaitu Pak Haji Acep Jamaluddin. Termasuk ketika rapat PAPS hingga akhir dapat diterima oleh Ketua DPRD yaitu Pak Haji Buki. Namun apakah rekomendasi-rekomendasi mereka itu dapat memberikan warna? Jangankan merubah, memberikan warna saja tidak. Yang saya harapkan dari pembicaraan ini, andai kata pemerintah tetap pada keputusannya, tidak merubah itu, tolong bisa menerima mereka secara langsung. Tolong agar dapat menerima, mendengar keluhan mereka secara langsung. Jangankan untuk menyampaikan hal tersebut secara langsung, melalui kita saja mereka terbata-bata menyampaikan hal tersebut. Saya khawatir bahwa kami yang ada di DPRD provinsi ini dianggap tidak ada oleh mereka karena jangankan untuk merubah keputusan, untuk membawa mereka terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Untuk menyampaikan langsung terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Sekali lagi saya mohon agar dapat diterima secara langsung. Untuk masalah keputusan PAPS bahkan mereka sampai mengajukan gugatan ke PT UN. Saya yakin gugatan ke PT UN itu bisa mencerminkan keburukan pemerintah secara moralitas. Karena tidak bisa menjembatani antara kebijakan mereka dengan masyarakat yang ada di dalam pemerintahan ini. Saya nggak yakin teman-teman yang ada di ruangan ini telah menjadi sosok jester atau sosok yang bisa baik-baik saja ketika menyampaikan apapun terhadap penguasa. Saya ingat dahulu pimpinan sosok orang yang tidak mau dipanggil dirinya, yaitu ada Syekh Siti Jenar. Enggak, sebelum lanjut ke situ ya gue mau nambahin ya. Soal apa yang disampaikan oleh Pak Maulana Yusuf ini ya memang mungkin ada benarnya juga. Kalau memang terkait keberatan sekolah-sekolah swasta yang seperti beliau sampaikan ya yang memang menurut Pak Maulana Yusuf ini gubernur harus bertemu langsung dengan mereka dan membicarakan ini, yaitu positif itu menurut gua. Kita garis bawahi di sini ya. Kita juga jangan seolah-olah ingin ingin memberikan pembenaran dalam setiap situasi dan kondisi gitu. Apapun yang menjadi ide yang memang menurut kita itu baik gitu kan, kita harus dukung gitu. Memang Kang Deddy Mulyadi harus langsung bertemu dengan pihak swasta dan dalam hal ini ya gue juga belum tahu sih, belum pernah melihat beritanya ada Kang Deddy Mulyadi yang bertemu dengan pihak sekolah swasta dan menyerap secara langsung aspirasi dari pihak-pihak sekolah swasta gitu. Dan kedepannya mungkin saja bisa terjadi gitu dan gue pengen ngelihat ada pertemuan secara langsung gitu yang dikontenkan sekali lagi oleh Kang Deddy Mulyadi ketika beliau bertemu dengan pihak-pihak sekolah swasta yang menurut Bang Maulana ini merugikan mereka tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi saat ini di Jawa Barat gitu yang merugikan pihak-pihak sekolah swasta gitu. Dan mari kita lanjut dengerin apa kata beliau. Al-Halaj dengan anak al-haq atau kaula manunggaling Gusti dengan keseriusannya. Maka pada hari ini di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar, tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi catatannya di sini kata Pak Maulana ini kan hanya kelakar katanya. Jadi mereka memakai kelakar yang sebelumnya dipakai juga oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Jadi ya tidak apa-apa sih sebenarnya. Ya mungkin Pak Maulana juga bukan menganggap bahwa dirinya itu adalah seorang waliullah gitu, bukan. Hanya berkelakar saja gitu. Tapi yang jadi pertanyaan masyarakat itu kenapa kelakar mereka langsung merujuk ke waliullah gitu. Sedangkan kan waliullah itu adalah seseorang gitu, seorang hamba yang langsung ditunjuk oleh Allah pembaiatannya sebagai wali. Dah gitu loh yang sekarang masyarakat jadi ribut itu. Tapi tidak apa-apa. Mungkin itu hanya kekeliruan saja beliau menyebut sebuah penerapan sebuah gelar gitu kan terhadap anggota DPR gitu. Kalau ya Kang Deddy Mulyadi ya sempat berkelakar juga itu. Dan Pak Maulana di sini
sadar dengan penuh dan mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi di dalam kelakarnya itu hanya sebuah kelakar. Meskipun Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa saya adalah raja dan tidak perlu berbicara dengan DPR. Itu kan hanya kelakar mereka saja gitu. Jadi ya clear ya, masalah ini nggak perlu diperdebatkan lebih panjang lagi gitu. Baik, terima kasih teman-teman sampai hari ini dan sampai detik ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Semoga kalian semua sehat walafiat, mulus rahayu, berkah selamat. Tidak henti-hentinya saya mendoakan, dan kalau ada salah kata ataupun prakata serta selip omongan atau bebelibet, saya kembali minta dimaafkan oleh kalian semua. Nah, dan di kesempatan kali ini saya meminta doa yang baik-baik dari kalian tentunya. Dan silahkan kalau kalian memiliki tanggapan, tuliskan di kolom komentar. Ataupun kalian memiliki pendapat lain gitu tentang apa yang kita tonton tadi, ya silahkan tuangkan di kolom komentar. Dan mari berkomentar dengan bijak, karena komentar dan bijak akan membawa kita menjadi masyarakat yang taat bayar pajak. Gua Cepi Al-Ghifari Al-Biruni pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana.